kasih Pak Helma sudah kita ketemu ya hari ini ya. Mau menyempatkan waktunya. Pak Helma gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walaupun sedikit kurang enak gitu ya, batuk gitu. Oh, agak batuk ya. Iya. Mudah-mudahan nanti tidak mengganggu juga pas ketika observasi kita. Ya, mudah-mudahan. Ya. Sudah siap untuk observasinya? Insyaallah. Oh, Coba. anaknya udah disiapkan Pak? Sudah. Oke, ini kelas berapa yang disiapkan? Kelas 9. Oh, kelas 9. Oke. Untuk mata pelajarannya apa Pak? Matematika. Oh, matematika. SMP Negeri 3 Pengalengan ya Pak ya? Iya. Oke. Tujuannya apa Pak? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bapak untuk pertemuan hari ini apa? Saya mencoba itu berdasarkan RPP yang ada ya. Jadi melalui diskusi itu siswa bisa menuliskan perkalian dalam bentuk perpakatan. Kemudian menentukan hasil perpakatan, juga menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke, berarti ada 3 ya Pak? Iya. Yang pertama menuliskan dulu, Iya. kemudian menyelesaikan soal, Iya. dan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Oke. Kira-kira berapa lama Pak target waktunya untuk mencapai 3 tujuan itu? Sebenarnya kalau misalnya dalam ini 2 pertemuan sebetulnya. Ini kan baru pertama. Kita dalam satu pertemuan ini kita coba sampai ke menentukan hasil dulu lah. Hasil. Iya. Baik, Pak Helma, area pengembangan yang hendak dicapai di observasi ini apa ya? Ini yang paling saya cari itu adalah kreativitasnya. Jadi anak menemukan hasilnya itu tidak hanya dari satu cara. Oh, berarti Bapak memberikan kemerdekaan bagi anak untuk mencari hasilnya. Iya. Dengan berbagai cara, Iya. tapi hasilnya akan tetap sama. Iya. Oh, baik. Menurut Bapak yang tepat strateginya seperti apa ya Pak untuk mencapai tujuan itu? Strateginya kayak gimana? Strateginya mungkin dengan cara berdiskusi secara kelompok, kemudian tanya jawab, kemudian nanti ada dimunculkan video sehingga anak bisa menelaah gitu, ini caranya seperti apa, dan nanti diobservasi. Oh, ada video, ada observasi juga di akhir. Iya. Untuk observasi ini sendiri dalam bentuk apa Pak? Itu dalam bentuk kuis, seperti kuis. Oh, kuis ya. Baik Pak Helma, jumlah siswanya berapa Pak? Ada 34. 34. Sudah dilihat semua Pak? Belum, karena tadi pas pagi, karena pas saya kerja pagi, tidak mengetahui banyak siswa, tapi udah 90% ada. Oh, 90% ada. Sama Pak. Barangkali di kelas Bapak ini ada siswa yang berkebutuhan khusus mungkin? Kalau menurut penelitian tidak ada. Tidak ada ya? Jadi khusus di sini yang spesial. Iya. Aman berarti ya? Insyaallah aman. Hasil diagnostik awal berarti semuanya rata-rata ya? Iya. Hanya mungkin lah kalau misalnya ada yang sedikit hari-hari. Nah, itu ada. Ada ya? Bapak tempatkan di? Ada di tengah-tengah. Disimpan di sana. Kalau masuk sekarang, soalnya kemarin waktu pertemuan kemarin tidak hadir. Oh gitu ya? Tidak hadir. Saya nanya mau hadir nggak? Mau. Biasanya semangat di matematika ya, Iya, pelajaran Bapak, anak-anaknya pada semangat gitu. Iya, mudah-mudahan. Baik, saya menarik sekali Pak Helma, saya ingin segera melihat pembelajaran di kelas Bapak seperti apa. Oke, terima kasih. Ada yang perlu disampaikan lagi sebelum kita masuk kelas? Nanti aja di lapangan lah. Oke. Saya nggak bisa ini. Oke, cukup ya Pak Ya, cukup. Berarti aman. Terima kasih Pak Helma, kita langsung ke kelas aja. Iya. Siap. Teman-teman sebelum badan kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Diri kita
Ayu, Aura Hansi, Bayu Nugraha, sebelum kita mulai, sudah siap semua konsentrasi? Siap, pos konsentrasi sudah ini. Oke, kita bahasannya orang cabut aja ya. Kita di daerah tulis, di daerah ini, di daerah ini. Sebelum kita mulai, kita fokuskan dulu pikiran kita. Yang tadi bawah sudah dimulai, ya, kemudian ya saya sudah. Nah sekarang kita fokus ke depan. Duduk yang rapi, tangan di atas paha, bewek, dan tenang. Ini bapak yang tenangkan pikiran, pejamkan mata, fokus, dan bayangkan napas kita naik dari perut, kemudian naik ke dada, kemudian tenggorokan kita menuju ke kepala kita, tarik nafas, hembuskan perlahan, kembali lagi, tarik nafas, bayangkan lagi perjalanan nafasnya sampai ke kepala kita, sampai keluarkan lagi, perlahan saja. Sekali lagi, tarik nafas, tenang pikiran, keluarkan perlahan. Nah, sekarang buka mata. Ya, konsentrasi, fokus, tenang saja pikiran dulu. Sudah tenang? Siap menerima pembelajaran sekarang? Ya, materi pertama kita. Ya, yang pertama tadi apa ya? Sebelum kita masuk ke materi, di sini Bapak ada video tentang bakteri. Tahu bakteri? Tapi kita tidak bisa melihat bakterinya ya. Di sini kita sambil mendengarkan musik, sementara kita lihat dulu proses pembelahan sel. Tahu sel? Bakteri itu ada bakteri amoeba, kita sebut dalam amoeba. Pernah belajar ya? Nah, mulai dari sel 1. Bagaimana cara berkembang biaknya? Dengan cara apa? Dengan cara membelah diri. Ini proses pembelahan diri dan amoeba yang dilihat 15 kali melalui mikroskop. Nah, proses pembelahan seperti ini. Jadi biasanya 20 menit sekali. 20 menit sekali. Belah. Jadi buat nah yang dua itu berkembang biak lagi dalam 20 menit menjadi 4. Yang 4 ini nanti juga berkembang biak lagi menjadi 16. Jadi yang 16 dalam 20 menit lagi kemudian menjadi 256 dalam 20 menit. Bayangkan kalau misalnya ketika kita dari pagi kita masuk setengah 8, kemudian kita pulang jam 14, berapa jam? Nah, kalau saya
terbayang ketika 8 jam kemudian berapa banyak bakteri yang sudah jadi. Barang itu. Ya, sehingga apa maksud dari kita ini? Pertama, yaitu bahasanya akan kita pakai, yaitu polimer atau ekspor atau berkembang. Kemudian yang kedua, kalau secara kesehatan kita juga harus menjaga kesehatan, karena dalam waktu 8 jam dari pagi sampai siang bakteri terus berkreasi. Apalagi kalau misalnya kita tidak bisa menjaga kesehatan. Ya, kebanyakan 8 jam. Berapa banyak bakteri yang harus ada? Ya. Banyak beribu-ribu. Bahkan sekitar kita beribu-ribu jam. Ya, pagi-pagi teh beres. Ya. Oke, nah. Presentasi. Tadi presentasi sudah. Ini kita belajar pertama sebagai pemantik kenal pemanasan. Kita belajar pemanasan dulu. Bapak akan membagikan kalau memberikannya. Kita belajar dulu. Kita baca kuis. Kita kembali ke zaman SD kelas 6. Pernah belajar tentang pangkat-pangkatan? Ya, nah, pangkat-pangkatan. Bawa dua, ya. Sudah kemudian bahasanya beda-beda. Maaf ya, Bapak sulit bahasa Indonesia, jadi agak capek. Kertas yang dibagi beri nama. Beri nama. Ya. Kita punya waktu Bapak akan memberikan buku. Tujuan pembelajaran kita ini apa? Dari tadi kita memperhatikan ada amuba, ya, yang membelah diri 2 jadi 4 jadi 16, 16 jadi 250. Tujuannya adalah yang paling utama adalah kalian sebagai peserta didik, sebagai murid dapat menuliskan perkalian dalam bentuk pertambahan. Jadi kan ada 4 jadi 4 dari 2 4 dari 2 jadi 4 jadi 16 jadi 250. Nah, itu ya. Nah, kemudian menentukan hasil perpangkatan dalam suatu bilangan dan menyelesaikan masalah yang berbeda dengan bilangan. Kita masuk dulu ya. Nah, kita boleh apa saya pangkat-pangkat itu. Nah, kita akan pertama di sini boleh dilihat ada nama Bapak yang mencari dulu nanti pengelompokan. Ya, ada kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Di sini ada 30 ya. Ada 1. Nah, nanti ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3. Ya. Bapak yang akan melihat dari hasil ya. Dalam waktu 5 menit ada kuis. Nah, coba dituliskan saja jawabannya saja A, B, C, atau D. Ada yang bersama? Ya, waktunya dikasih 5 menit.
On mundur. Balik ke. Ya enggak? Ini berhasil aja. Ya, balik. Ayo. Yang tadi di kelompok 1A, kelompok A, B, C nya seperti apa? Sambil memperhatikan, ya kita masuk ke inti. Di sini sebetulnya apa mau buatnya PPT, kalau kalian kebetulan agak sedikit ribet, bapak terus. Bapak kasih video, kebetulan ada yang kirim dari sekolah lain, ya itu berarti satu pengetahuan yang mulia. Diperhatikan, jika perlu dicatat, ya. Jika perlu yang tidak rumah mau, ya. Sambil memeriksa, perhatikan dulu, saya perhatikan, ya. Nanti di tengah-tengah bapak, nah di videonya ini, mulai. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bab perpangkatan bagian pertama, yaitu tentang konsep perpangkatan. Oke, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian akan mempelajari konsep perpangkatan, kemudian menyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan dan juga sebaliknya. Kemudian mengubah suatu bilangan menjadi bentuk pangkat, dan yang terakhir menyelesaikan operasi hitung yang terdapat bentuk perpangkatan. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Untuk umumnya, A pangkat N sama dengan A dikali A sampai seterusnya sebanyak N kali. Supaya kalian paham, Pak Beni berikan contoh langsung aja ya. Misalkan ada bilangan kayak gini. Ini dibaca 3 pangkat 5. Oke? Ini akan sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Seberapa banyak? Ya sebanyak pangkatnya. Karena pangkatnya ada 5, maka perkalian 3-nya juga sebanyak 5 kali. Nah, kalau mau tahu hasil 3 pangkat 5, berarti kita tinggal kalikan aja semua angka 3 ini. Pelan-pelan aja ya. 3 kali 3 kan 9, kali 3 lagi 27, kali 3 lagi 81, terakhir kali 3 lagi, hasilnya adalah 243, gitu ya. Oh iya, ada beberapa istilah dalam perpangkatan yang perlu kita tahu. Pada contoh tadi kan 3 pangkat 5. 3 di sini posisinya adalah sebagai bilangan pokok atau istilahnya basis. Kalian mungkin akan sering mendengar kata basis ini nanti ya selama topik perpangkatan. Sedangkan angka 5-nya disebut dengan pangkat atau istilahnya adalah eksponen. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke mengubah bentuk pangkat ke perkalian berulang. Langsung aja ya. 5 pangkat 4 berarti ini sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali kan. Nah, ini udah selesai sampai ke perkalian berulangnya. Cuma kalau di soal diminta berapa hasilnya, ya kita tinggal kalikan aja semuanya. Ini hasilnya adalah 625.
Soalnya hanya 4 yang di hasil, kemudian ada pangkat dan pakai mesin. Dari hasil barusan dari hasil barusan apa yang didapat, materi apa yang didapat? Hah? Materi apa yang didapatkan tentang perpangkatan. Ada perpangkatan dalam tadi kan? Perkalian terus ada yang disebut apa tadi? Basis. Ada yang disebut dengan pangkat, eksponen. Pangkat itu disebutnya apa? X. Jadi cara mengerjakannya tadi, kalau misalnya ada pangkat yang secara berurutan ya, tadi seperti tadi yang ditanyakan, kenapa 10 pangkat 7? Jadi 10 juta. Nah, tadi kan sudah dibahas gitu. Ya kali-kali. Simpulannya, nah, tadi perpangkatan adalah perkalian berulang dari satu bilangan yang bentuknya umum dan berulang sekali tadinya dikali dengan basisnya sama. Basisnya di mana? Ini ya. Kalau bilangannya sama, kalau beda jangan dicoba-coba ya. Nanti di pertemuan berikutnya. Ini 5 pangkat 2 berarti basisnya adalah 5 ya, eksponennya pada di pangkatnya 2 ya. Ya, kami disaat nanti dari hasil sekarang bagaimana perasaannya? Senang, bingung, setengah hati? Hah? Campur aduk. Oke. Ini ada ini. Nah, nanti aja di dia. Nanti ada di HP, akan muncul di HP bagaimana perasaannya. Boleh dibikinkan ada yang begini, boleh. Ya, ada yang senyum, ada yang nangis. Tapi secara keseluruhan Bapak menilai walaupun ada di kelompok C, walaupun ada di kelompok B, ada di kelompok A, semuanya mampu. Ya, hanya pada intinya adalah kita mau berusaha. Usaha. Kalau misalnya tidak usaha, tidak mau bisa. Ya, kita menuntut ilmu. Asal kalau ada mau apa? Belajar, menuntut ilmu, bukan untuk main. Main boleh, bukan berarti kita tidak boleh main ya. Main boleh, ya, tapi ada tempatnya. Ya, oke. Berhubung tadi bel beberapa kali, ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang yang hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Perpangkatan yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Dicatat hari apa? Hari Senin. Senin sudah upacara walaupun panas-panas. Nah, ya. Oke. Dengan ucapan alhamdulillah materi kita pada pertemuan pertama ya,
dengan sangat memuaskan di Bapak ya, atau Bapak memuaskan. Kita upload dulu sekali lagi untuk tangan. Ya, Bapak ucapkan terima kasih ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Helma. Tadi saya udah ke kelas Pak Helma. Iya, Pak. Wah, luar biasa kelasnya. Anak-anaknya ya, ada beragam ya. Iya. Jadi tadi itu kelas 9 apa Pak itu? 9A. Oh, 9A. Untuk latar belakang dari siswanya itu beragam ya Pak ya? Iya, beragam. Kebetulan tadi ada yang apa ya, boleh dibilang kurang rajin dalam belajarnya, tapi dia mampu untuk ke depan, mau gitu. Luar biasa sekali Pak Helma. Tadi saya ingin Pak Helma bercerita nih, Ya. berefleksi. Ya. Nah, perasaan Pak Helma tadi selama ngajar bagaimana? Kalau selama ngajar tadi memang ada sedikit gugup ya, karena memang pertama kali dengan ada ini ya, dengan menggunakan media, karena biasanya manual ya, tanpa ini verbal. Ya. Ada sisi baiknya juga. Tadi kebetulan saya lagi kurang sehat, Ya. sehingga dengan memunculkan video tadi, ternyata ada juga ada yang paham. Ya memang kekurangannya tadi teh ya dibilang anak juga masih ada yang merasa kebingungan, ini harus gimana. Baik, selain gugup Pak, Iya. perasaannya apa setelah mengajar? Senang. Wah, senang. Kenapa bisa senang Pak? Senang karena ternyata dengan menggunakan media, ada media itu bisa membantu kita untuk lebih mengembangkan lagi potensi kita. Oke. Baik, Pak Helma, kelebihan Bapak mengajar tadi apa Pak? Saya tadi lebih memanfaatkan media video, kemudian ada juga tadi saya ketika saya di SMA saya pernah dikasih kuis oleh guru matematika kelas 1, dan itu saya coba terapkan di sini, dan ternyata ada majunya, ada baiknya gitu. Dengan sistem kuis itu ternyata anak bisa oh ternyata saya bisa. Baik Pak, tadi memang lengkap sekali Pak tahapannya dari awal sampai akhir itu ya. Saya lihat, saya juga tertarik ketika di awal itu Bapak tadi anak-anaknya bawa kotak. Ya. Saya kita mau minta sumbangan Pak. Tapi ternyata di situ ada tulisannya kotak handphone ya Pak ya. Kotak handphone. Itu salah satu kesepakatan kelas. Oh ya. Kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Jadi anak kalau misalnya tidak diberi tugas oleh guru, itu handphonenya disimpan, diamankan di bawah kelas. Kalau misalnya di luar agak sedikit kurang aman. Luar biasa. Itu kesepakatan kelas dan udah disepakati Sudah. Dan dilaksanakan ya Pak. Ya. Oke. Bagus Pak Helma. Untuk kelemahannya Pak? Saya tadi kurang berkeliling tadi ya. Jadi ada sebagian siswa yang kurang saya perhatikan. Ada di belakang di kelompok C, dia hanya diam. Ya. Jadi apakah dia perlu nanti disaintin aja? Apakah nanti dia kenapa diam, dia kenapa pasif? Gitu. Karena saya lihat kalau kesehariannya dia aktif. Oh justru sehari-harinya aktif. Iya. Pas tadi praktek itu dia diam. Iya. Oh baik. Mungkin bisa ada masalah atau apa ya Pak ya? Iya. Mungkin ada masalah atau apa, saya belum. Nanti kita coba di observasi. Baik. Berarti Bapak sampaikan Bapak tadi kurang berkeliling ya. Iya. Melihat keadaan siswa. Iya. Baik. Pak Helma masih ingat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu tadi apa ya di awal? Tadi itu tentang perkalian, menuliskan perkalian dalam bentuk pangkat, kemudian mencari hasil. Iya. Oke,
Oke, itu Pak, ketercapaiannya nih menurut Bapak di tujuan pembelajaran itu seperti apa? Kalau saya melihat tadi kebetulan di ini ya, yang terakhir itu ada di evaluasi itu Ya. secara 80% sudah berhasil. Hanya ada beberapa orang tadi yang tadi saya bilang di awal bahwa ada peserta didik yang ini kurang mungkin konsentrasinya buyar. Baik, bagaimana Bapak bisa menyimpulkan 80% itu Pak? Perkiraan dari mana Pak? Dari hasil tadi kan Oh ada dari hasil, langsung diperiksa tadi. iya saya coba sekilas sambil berkeliling tadi Mhm. ini udah paham yang ini belum. Memang rata-rata sudah bisa berhasil. Oh jadi siswa sudah bisa menentukan Hasil. dari bilangan berpangkat yang disampaikan tadi. Iya. Oke, Bapak masih ingat dengan fokus pengembangan kita tadi? Tadi apa ya? Tadi fokus pengembangannya Bapak. Kreativitas kalau tidak salah. Kreativitas. Nah, saya pikir kreativitasnya masih perlu dikembangkan, gitu ya. Ya. Karena mungkin ini permulaannya awal biasanya dengan manual, sekarang ada media ditambah dengan media, mungkin anak juga agak sedikit canggung. Nah, jadi sehingga kreativitas mereka seolah-olah tertutup gitu ya. Padahal kalau misalnya tanpa ada media mereka lebih kreatif. Iya. Berarti dari segi media nih Pak ya? Iya, media tadi. Oke, solusinya bagaimana Pak? Solusinya mungkin nanti ke depan saya coba dengan tadi kan handphone dikumpulkan, gitu kan, karena memang kesepakatan kecuali kalau misalnya gurunya meminta. Nah, saya akan coba dengan menggunakan media handphone mereka yang searching, mereka yang ini yang menentukan. Karena ini kan judulnya Merdeka Belajar ya Pak ya. Jadi saya coba mereka belajar tanpa saya memberikan ini. Oke, berarti di pertemuan ini Bapak mencoba tanpa handphone. Iya. Jadi di pertemuan yang berikutnya Bapak akan coba menggunakan Iya, handphone ya? saya akan coba dengan handphone. Oke. Selain itu Pak? Kemudian mungkin pengelompokan karena tadi di awal mereka karena sistem kuis itu yang membuat mereka agak sedikit shock sehingga konsentrasi buyar. Nah, mungkin kalau nanti kedepannya akan pengelompokannya akan lebih diperkecil lagi. Satu kelompok tadi kan ada 6, mungkin nanti jadi 4 atau ya 4 lagi. Oke, jadi untuk anggota kelompoknya beranggotakan 4 ya Pak? Iya. Ya, yang menarik Pak tadi. Ketika Bapak membuka pembelajaran, nah tadi Bapak menerapkan mindfulness ya Pak ya? Iya. Ya, kenapa Pak mau melakukan itu? Kebetulan tadi pas masuk anak-anak itu kan ada yang kesana kemari, gitu yang lain. Untuk ininya untuk ya menenangkan pikirannya, kemudian saya coba dengan menggunakan musik ya. Ya mungkin anak biasanya yang gembrang-gembreng, saya coba dengan musik yang slow. Ternyata kalau secara ini anak juga ikut terbawa arus terbawa dengan suara musik itu. Kemudian kita coba dengan berbicara dari hati-hati. Biasa enak juga, tadi juga enak juga saya. Saya ikut tadi Pak, ketika Bapak mindfulness saya di belakang juga ikut mengikuti. Oh iya. Jadi lebih tenang lagi ya Pak ya? Iya betul. Baik Pak Hama, ada lagi yang perlu disampaikan Pak? Kalau saya sih kedepannya mungkin akan lebih meningkatkan apa yang saya alami sekarang, mungkin nanti kedepannya akan diperbaiki. Ya, hebat sekali Pak Hama ya. Saya jadi termotivasi dari Bapak. Iya. Oke, Pak Hama, ada yang lagi yang perlu disampaikan? Cukup ya? Cukup. Ya. Baik, terima kasih Pak Hama. Izinkan saya menyampaikan hasil observasinya. Iya, silakan. Nah,
pertama tadi siswanya itu jumlahnya itu ada 34, cuma tidak sekolah 3 orang, jadi 31 orang ya. Saya lihat dari tadi. Kemudian di awal Bapak sudah modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid dan tujuan pembelajaran sesuai masing-masing. Tadi KSN-nya udah muncul, saya lihat Bapak ada mindfulness-nya, ada budaya positifnya, selalu dikaitkan seperti itu. Kemudian untuk pengaturan tempat duduk itu di awal individual, kemudian di tengah kelompok, pas di akhir itu individual. Itu juga ada pengaturan lingkungannya udah sesuai, Pak. Sudah bagus, itu dipertahankan. Nah, kemudian tadi Bapak itu melakukan komunikasi di awal, muridnya itu mungkin karena tegang ada saya atau bagaimana komunikasinya belum berjalan efektif di awal. Pas pertengahan mereka sudah tidak canggung lagi, udah ramai, terjadi tanya jawab di situ, terjadi diskusi di situ. Kemudian tadi juga Bapak mempersilahkan murid untuk berdiskusi sama murid ketika di kelompok itu udah muncul, itu udah bagus. Jadi kedepannya dipertahankan seperti itu juga Pak, karena di situ kan ada relasi ya, ada komunikasi, ada gotong royongnya. Berikutnya tadi Bapak berupaya mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dipikirkan murid, namun hanya melakukan pada sedikit murid. Jadi Bapak belum bisa untuk keseluruhan murid itu. Tapi Bapak itu mendengarkan dengan aktif pendapat yang disampaikan oleh semua murid, dan juga tadi ada pertanyaan tadi di akhir itu. Pak, ini gimana ya 10 poin tujuan ya? Nah itu unik sekali. Saya kira ini tentang apa ya? Artinya 10 banget ini gimana? Bapak sabar menjelaskan gini loh, ini yang paling mudahnya 1x1. Itu udah bagus Pak ya. Oke. Selanjutnya yang ini nih yang paling bagus, Bapak dari awal sampai akhir konsisten menampilkan respon yang positif, senyum, kalem gitu ya. Mungkin itu bawaan Bapak ketika belajar seperti itu. Karena Bapak emosinya positif, akhirnya menular kepada siswa. Ini juga udah bagus Pak, itu dipertahankan. Tadi alhamdulillah tidak ada siswa yang bermasalah di kelas. Jadi saya lihat Bapak ini posisinya masih sebagai pemantau, kemudian monitor, jadi guru menerapkan siswa di situ sesuai dengan kesepakatan kelas. Ini selanjutnya tadi juga Bapak mendorong murid untuk belajar dengan cara pentingnya pembelajaran terhadap itu disampaikan terus. Bapak itu disampaikan terus, diingatkan. Bahkan di akhir itu Bapak bilang yang penting kita mau bekerja keras gitu kan. Nah itu udah bagus Pak. Jadi kita sisipkan lah kata-kata apa ya, nasihat untuk siswa, motivasi. Mau bahasa Sunda, mau bahasa Indonesia, tapi saya rasa itu udah bagus. Soalnya tidak biasa gitu. Bisa jadi campur. Ya nggak apa-apa Pak, bagus, kita kan daerah ya, nggak apa-apa. Yang ini anak paham, Bapak juga paham. Selanjutnya Pak, tadi di pembukaan itu Bapak sangat tenang sekali. Jadi tujuannya itu selain disampaikan, juga diberi pemahaman kepada peserta didiknya. Ini loh, ini tujuannya gitu. Nah itu kena banget gitu. Terus di awal itu yang saya agak berbeda itu ketika setelah doa anak-anak berdiri. Nah itu loh. Kemudian hormat kayak orang Jepang tuh. Tadi sebenarnya saya mau foto cuma nggak sempat kalau duduk. Tadinya saya mau contoh juga semua. Jadi pas pertama itu Bapak bilang di Republik kelas 10A, kemudian ada istilah presiden. Itu lebih hangat Pak, ternyata seperti itu, jadi lebih dekat kayaknya dengan anak-anak itu. Jadi di struktur juga kan ada menteri keuangan, ada menteri. Ya Pak, kalau saya lihat dari kejauhan, lihat di struktur organigram itu menteri-menteri semua. Mudah-mudahan sesuai harapan ya Pak. Amin. Ada anak dari SMP 3 Pengalengan yang jadi presiden, yang jadi menteri ya Pak. Luar biasa ya. Selanjutnya itu udah bagus kan tadi di pembukaannya. Itu udah muncul juga. Terus untuk KSN-nya sudah tampak ya di setiap pembelajaran. Kemudian Bapak tahu scaffolding? Nah, scaffolding itu Bapak menuntun siswa yang tidak bisa tadi. Nah, itu sudah dilakukan sama Bapak. Tadi ada kelompok yang merasa kesulitan, Bapak dekati.
Setelah Bapak dekati oh iya ini gitu, yang kesulitan yang Bapak bantu gitu. Nah, scaffolding tadi udah muncul juga. Memang seperti itu Pak, kadang kan menurut Bapak beragam juga. Kemudian guru menggunakan beberapa strategi pembelajaran, ya tadi udah muncul. Dari pertama ceramahnya ada, kemudian menggunakan pertanyaan pemantik tanya jawab ada, kemudian videonya ada. Itu udah diferensiasinya muncul dari audio visual, itu muncul semua. Kemudian tadi juga di akhir itu Bapak menyimpulkan. Nah, menyimpulkan kemudian memberitahukan tentang materi yang akan diajarkan minggu depan. Nah, itu sudah disampaikan kepada murid. Kemudian dihubungkan juga dengan sosial emosionalnya. Itu bagus Pak kayak gitu. Apresiasinya diberi apresiasi. Tadi Bapak sampaikan juga ya, ada yang pintar dalam menulis, ada mungkin siswa yang hanya bisa berbicara saja. Bapak tadi sampaikan seperti itu ya Pak ya? Nah, jadi si anak itu diberi umpan belajar semuanya hana semua. Ya dengan itu sudah bagus, itu udah konseptif membangun bagi si anak. Oke, terakhir yang ini yang saya luar biasa itu Bapak udah menerapkan diferensiasi pada lembar kerjanya. Tadi saya cek juga, Bapak kan kelompok A, kelompok B, kelompok C nih. Nah saya tadi cek ke kelompok A, kelompok B, kelompok C, ternyata lembar kerjanya sudah berbeda. Nah pas saya berpikir ini perbedaannya dari mana, ternyata di awal itu Bapak memberi pretest dan langsung Bapak cek ini di A, ini di B, ini di C. Kalau dari tahapannya itu semua tahapannya udah terlaksana ya, dari kegiatan awal, inti, penutup, Pak Hilman sudah hebat. Mungkin saya belum tentu bisa ngajar apalagi di kelas SMP ya Pak ya. Nah setelah saya simpulkan, jadi Bapak itu nilai akhirnya adalah 88,4. Sudah baik, diferensiasinya ada, PSN-nya ada, budaya positifnya juga sudah tampak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Barangkali mau ada yang disampaikan? Cukup. Saya 88,4 udah bagus, baik sekali Pak. Kalau sepakat Pak boleh ditanda tangan di sini Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Helma atas kerjasamanya untuk observasi hari ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya atau apapun saya banyak kesalahannya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.